Koba Channel, Rizky kembali menyapa Sobat Koba. Kali ini Koba Channel ingin mengajak Sobat Koba dimanapun kalian berada menyimak bincang santai Rizky bersama salah satu siswa Koba yang berada di Nagoya, Jepang. Sebelumnya, Rizky ingin mengucapkan kepada seluruh Sobat Koba dimanapun kalian berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Karena sekarang masih dalam suasana Ramadan, kita akan ajak bincang-bincang bagaimana suasana Ramadan di sana. Kita ajak langsung bergabung, yaitu Ilyas. Halo Yas, assalamualaikum Yas. Waalaikumsalam Sensei. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu. Sensei wa genki desu ka? Hai, kage-sama de genki desu. Sensei ingin mengajak bincang santai, berbagi informasi kepada Sobat Koba agar bisa mengetahui aktivitas Ilyas di sana. Oke, sebelumnya nih ya, Sensei mau menanyakan dulu. Ilyas sudah berapa lama berada di Jepang? Dan tepatnya di kota apa, prefektur mana? Sekarang saya ada di Aichi Ken, lebih tepatnya di kota Nagoya. Sekarang saya menginjak 2 tahun kedua ya. Ya, tahun kedua. Baik, berarti sudah 2 tahun ya saya di Jepang, di kota Nagoya, di Aichi Ken. Nagoya ya. Nah, itu aktivitasnya di mana, Yas? Nama kaisarnya Kibono Sato, Sensei. Ibono Sato. Ini perusahaan apa, tempat aktivitasnya Ilyas ini apa, Yas? Jadi panti lansia gitu, Sensei. Baik, panti lansia. Jadi artinya panti untuk orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya. Ilyas sudah 2 tahun sebagai tenaga caregiver. Nah, bagaimana suasana Ramadan di Jepang atau di tempat aktivitasnya Ilyas sekarang ini dibandingkan saat waktu Ilyas berada di Indonesia? Suasananya yang pasti beda ya, Sensei. Karena kan di sini kan 4 musim kan. Terus tiap tahun kita tuh di sini bulan Ramadan pasti pas kebetulan musimnya musim panas, Sensei, Natsu. Nah, kalau Natsu ini kan otomatis jadi siang dan malamnya itu lebih banyak siangnya, Sensei. Gitu. Kalau di Fuyu kebalikannya, lebih banyak malam dibanding siangnya. Kalau di Natsu ini kan misalkan subuh itu ya jam 3:30 tuh udah subuh, jam 5 itu udah terang di sini, Sensei. Nah, kalau maghrib pun kebalikannya. Maghrib itu di sini jam 7-an. Jam 7 baru gelap gitu. Jadi lebih dibanding Indonesia, di Jepang lebih lama. Jadi puasanya lebih pol. Kalau pada saat musim panas, siangnya lebih panjang. Kalau musim dingin, malamnya lebih panjang. Nah, ini kalau kebetulan nih sekarang di bulan April nih, Yas. Nah, di Nagoya ini sedang musim apa, Yas? Sekarang sedang musim panas, Sensei. Baru aja masuk musim panas. Sebelumnya kan musim dingin ya. Oke. Ya. Musim panas. Sebelumnya musim haru ya. Haru desu. Musim semi ya. Oke, musim semi. Baik. Nah, berarti di musim semi ini gimana kondisi cuaca di sana, Yas? Sejuk, panas, atau bagaimana, Yas? Kalau musim semi itu kayak pancaroba, Sensei, ya, mungkin perpindahan dari musim dingin ke musim panas. Jadi banyak hujannya. Banyak hujan. Terus kalau hawa sih masih dingin sih ya. Masih dingin banget. Cuman sekarang udah mulai normal lagi. Berapa derajat kira-kira? Kalau siangnya berapa derajat? Kalau malamnya berapa derajat sekarang? Sekarang sih normal sih, paling 15 derajatan saya kalau sekarang. Cuman memang kalau lagi musim dingin itu sampai minus sih. Tahun kemarin juga. Kalau musim panas, lebih panas dari Indonesia, Sensei. Bisa 39 derajat atau 40 derajat kali, Yas, ya? Kalau sampai 40 sih saya belum. Kemarin tuh 35-an, Sensei. Yes, tadi balik lagi nih ya, suasana Ramadan di Jepang dibandingkan di Indonesia. Tepatnya juga di tempat aktivitas Ilyas, yaitu di Nagoya, di Aichi Ken. Nah, sekarang di Nagoya ini sedang sudah memasuki musim semi, yang dimana pancaroba yang tadi Ilyas sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya boleh dibilang nih kan, kalau misalnya di Indonesia nih kan hanya ada 2 musim, yang dimana musim kemarau dengan musim penghujan. Nah, kalau lagi di musim
semi begini, kemudian Ilyas menjalankan aktivitas beribadah puasa, itu apa yang dirasakan kendalanya? Mungkin kalau di sini, aduh panas ya, terik. Nah, kalau di sana kan nggak terlalu gitu ya. Nah, itu gimana ya perbedaan-perbedaan seperti itu ya? Kalau dari hawa sih Sensei, kalau di musim semi ya kebetulan kalau di musim semi kurang lebih kayak di Indonesia sih. Cuma nanti kalau udah masuk panas nih, sekarang kan udah mulai masuk panasnya Sensei, awal musim panas ya. Itu panas banget Sensei. Jadi kulit itu ya kalau lagi puasa kayak kering gitu. Makanya di sini pakai lotion, bibir pun pakai sama karena berdarah gitu kan. Kalau misalkan tuh kering puasa iya kan gitu, kering bibirnya. Cuma kalau sekarang sih masih alhamdulillah masih sama. Nanti mungkin mulai sekarang untuk kedepannya mungkin lebih panas lagi. Sekarang bergeser, pertanyaan Sensei. Bagaimana tanggapan orang Jepang khususnya kerabat kerja Ilyas yang memang notabene orang Jepang itu, tanggapan mereka terhadap Ilyas yang sedang menjalankan ibadah puasa? Itu gimana, Yas? Tanggapannya ya mereka kayak kagum gitu sih Sensei. Saya bilang kan jangan sumimasen kyo danjiki shitemasu misalkan gitu kan Sensei. Oh, sugoi ne gitu kan dia bilangnya. Kita jelasin aja, oh iya konggetsu kita misalnya bulan ini kita puasa gitu selama sebulan. Jadi kita jelasin mulai dari pagi sampai malam, sampai sore kita nggak boleh makan. Nanti malam boleh gitu makan. Dan itu lakukan secara berturut-turut kita selama sebulan. Mereka sih kayak kagum gitu. Mereka nggak ada kan di Jepang yang kayak gitu. Tapi mereka respect gitu misalnya. Toleransinya bagus lah saya gitu. Kayak misalkan saya juga, oh sholat gimana? Saya sholat dikasih sih waktu sholat, misalkan waktu istirahat pun bisa gitu. Tarawih pun bahkan bisa saya sih alhamdulillah. Misalkan musib malam gitu, tetap bisa gitu, tetap tarawih sholat wajib masih bisa. Tadi Ilyas bilang subuh aja sudah 3:30 ya tadi? Iya. 3:30 sudah subuh. Artinya sahur itu imsak kira-kira jam berapa ya, Sya? Gini Sensei, di sini kan waktu tuh berjalan terus ya saya, maksudnya berubah-ubah terus, nggak di awal sampai akhir tuh sama gitu. Misalkan dari awal puasa 3:30 kita sahur 3:30, itu nggak sampai akhir 3:30 Sensei, ntar makin lama makin jam 3 gitu. Jadi terus sedikit-sedikit gitu Sensei, makin berkurang. Intinya makin dekat ke Natsu makin banyak siangnya gitu. Sama kayak maghrib pun sama, nanti maghrib pertama-tama itu masih 6:30, ntar pertengahan mulai bergeser sampai jam 7 gitu Sensei. Kayak gitu. Waktunya tetap berubah terus, nggak tetap waktunya Sensei di sini. Oke. Itu sih keunikan di sini Sensei, karena 4 musim itu. Pada saat menjalankan aktivitas sebagai tenaga caregiver atau kaigo, ya, dan kemudian Ilyas harus menjalankan ibadah puasa juga. Ada nggak sih kendala-kendala tertentu? Alhamdulillah sih Sensei, gimana ya? Satu emang karena udah terbiasa gitu Sensei ya. Karena waktu di pendidikan juga kan di LPK Bira Japan udah diajarin kayak bangun pagi, olahraga. Bahkan saya puasa di sini tetap olahraga Sensei. Pagi saya tetap olahraga jalan. Karena emang kemarin kan musim dingin itu dulu kan QK gitu, nggak olahraga. Sekarang mulai masuk ke haru, nanti saya olahraga lagi. Dan puasa pun tetap olahraga, tetap gerak. Kerja pun nggak ada sih Sensei, maksudnya capek gitu, haus berlebihan gitu, nggak. Kayak haus itu wajar Sensei. Saya yakin semua orang puasa kan pasti merasa haus, cuman nggak berlebihan sampai pengen buka kerja gitu. Alhamdulillah lancar sih Sensei, sampai maghrib kuat. Jadi kita misalkan di bulan puasa pun tetap bawa bento. Cuma kan waktu QK kan kayak misalkan shift siang, kita kan QK-nya jam 4 gitu, istirahatnya jam 4. Karena nggak bisa makan kan Sensei masih puasa, jadi kita makannya nanti pas setelah buka gitu Sensei. Setelah buka ada waktu sebentar, kita izin sama shoku yang lain, sama staff yang lain gitu, diizinin untuk makan Sensei. Dia pun ngerti karena kita bilang kita hari ini kita puasa, dan Jiki kasihan nggak apa-apa makan aja, tadi pasti pas istirahat nggak makan kan gitu. Toleransinya tuh sampai segitunya Sensei, dia mengerti gitu, kita setelah puasa belum makan aja nanti, kalau misalkan udah beres makan aja nggak apa-apa gitu. Kayak gitu Sensei. Tadi Ilyas sudah menyampaikan berkat bimbingan, berkat pendidikan yang diperoleh di Koba Group ya selama masa pendidikan, jadi Ilyas itu sudah terbiasa berolahraga,
bangun pagi, pembentukan karakter. Bisa kita dengarkan Ilyas tidak ada kendala melakukan aktivitasnya, sekalipun aktivitas itu berat, tapi tetap ibadahnya berjalan lancar. Yes, nanti kita bisa juga melihat rekaman videonya Ilyas ya, yang dimana suasana salah satu masjid tempat Ilyas beribadah. Mungkin di sana kita bisa sharing ya nantinya ya. Nah, ini ruangan tempat sholatnya ini guys. Yang tadi itu ini tempat buat perempuan. Ini tempat buat nanti sholat wajib sama sholat tarawih. Nah ini waktu-waktunya guys. Waktu mulai dari fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai tarawih. Nah kebetulan sekarang hari ke-19 ya. Ya kayak gini. Nanti ini penuh. Kalau ada waktunya azan ini penuh. Jadi sini bareng ada orang Sri Lanka, ada orang Indonesia banyak. Ya, jadi alhamdulillah juga di saya ini kan dekat ke masjid gitu lah Sensei. Tempat tinggal saya di Nagoya ini. Sebenarnya untuk Nagoya sih untuk masjid banyak Sensei. Di kota ada, di daerah saya juga ada juga. Jadi ini bisa naik sepeda. Naik sepeda di sini jarak 25 menitan, setengah jam itu bisa kesebutnya deket lah Sensei gitu kan. Dekat, bisa ditempuh, ada yang 15 menit, ada yang 25 menit. Dekat, dan banyak orang Indonesia Sensei. Dan setiap malam Jumat orang Indonesia tuh di sana tuh kayak soji gitu. Sebenarnya itu pun nggak kebijakan dari mesinnya, kemauan dari kita anak muda dari Indonesia. Oh, kita berikan pesan-pesan untuk khususnya Sobat Koba. Ya, bagi minasang, teman-teman, sahabat Koba yang ingin melakukan pekerjaan di Jepang, bisa bergabung dengan LPK Koba Mirai Jepang. Bisa dicek di websitenya langsung, atau di Instagramnya juga ada, di Facebooknya juga ada. Dan misalkan di bulan Ramadan juga nggak usah khawatir, wah puasa capek nih di Jepang gimana segala macam 4 musim. Jangan khawatir, saya udah ngerasain, justru challenge Sensei lebih seru, lebih semangat walaupun waktunya beda dengan di Indonesia, lebih panjang misalkan waktu siangnya, itu nggak bakalan kerasa, mengasihkan. Oke Sobat Koba, itulah bincang santai Rizky seputar ibadah Ramadan bersama Ilyas, tenaga caregiver atau kaigo di Aichi-ken, kota Nagoya, Jepang. Silakan subscribe, like, dan komentar kalian. Lalu selalu kunjungi Instagram, Facebook, maupun website kami. Dapatkan selalu informasi terbaru dan menarik seputar pemagangan dan SSW. Oke, sayonara.